gugur baru saja tiba di kota kecil Hanamura. Daun-daun momiji berguguran di jalanan ketika Airi, gadis muda berusia 23 tahun, menerima kabar bahwa neneknya Kozue Oba-chan telah meninggal dunia. Airi sangat dekat dengan neneknya sejak kecil, dan ia pun segera kembali ke kampung halaman untuk menghadiri pemakaman. Di antara pelayat pengacara keluarga tiba-tiba datang membawa sepucuk surat yang ditulis tangan surat wasiat dari sang nenek. Untuk cucuku yang tercinta Airi, jika kau membaca ini berarti aku sudah pergi. Tapi ada satu rahasia keluarga yang harus kau ketahui. Hati Airi berdegup kencang, tak sabar untuk mengetahui apa yang akan diungkapkan oleh neneknya dalam surat itu. Surat itu bukan surat wasiat biasa dan di dalamnya tertulis teka-teki yang menarik. Airi penasaran dan memutuskan untuk menyelidiki teka-teki itu lebih lanjut. Setelah pemakaman, ia kembali ke rumah nenek yang kini kosong dan sunyi. Ia membuka kain penutup jam tua di ruang tamu dengan hati-hati. Dengan perlahan ia menarik jam itu menjauh dari dinding dan menemukan sebuah pintu kecil yang terkunci. Bersama pintu itu ada gantungan kunci tua berbentuk bunga sakura tertempel di belakang surat wasiat. Airi meraih gantungan kunci itu dengan gemetar, merasakan beban sejarah di dalamnya. Dengan kunci di tangannya, ia tahu bahwa petualangan untuk mengungkap misteri keluarganya baru saja dimulai. Airi mengambil napas dalam-dalam dan mendorong pintu kecil itu dengan hati-hati. Di dalam ia menemukan ruangan kecil yang penuh dengan barang-barang lama dan kenangan tersembunyi. Dengan tangan gemetar Airi membuka pintu kecil itu. Di baliknya ia menemukan sebuah ruangan kecil berisi kotak kayu berukir album foto tua dan sebuah buku harian berdebu. Ia membuka buku harian itu dan membaca tulisan tangan sang nenek. Di dalamnya tercatat kisah-kisah kehidupan Kozue muda semasa Perang Dunia II, termasuk sebuah cinta rahasia dan pengkhianatan yang menyakitkan. Namun satu hal paling mengejutkan tertulis bahwa ayah Airi ternyata bukan anak kandung dari suami sah neneknya. Airi merasakan campuran kebingungan dan rasa sakit saat menyadari kebenaran ini. Ia bertanya-tanya tentang identitas ayahnya dan bagaimana hal itu mempengaruhi hidupnya selama ini. Dengan tekad yang baru, Airi memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut asal-usul keluarganya. Ia tahu bahwa setiap langkah akan membawanya lebih dekat untuk memahami siapa dirinya yang sebenarnya. Airi terkejut ketika menemukan bahwa keluarganya menyimpan kisah gelap yang tak pernah terucap. Dalam buku harian Kozue, ia menceritakan tentang cinta sejatinya yang hilang bernama Kenta. Saat Kozue mengandung anaknya, masyarakat memaksanya menikah dengan pria lain demi nama baik keluarganya. Aku menyimpan rahasia ini seumur hidupku dan hanya kau yang kuberikan kebenaran ini, tulis Kozue di halaman terakhir. Airi merasakan beban sejarah yang berat ketika membaca kata-kata Kozue, menyadari betapa dalamnya pengorbanan neneknya. Dengan setiap kata, Airi mulai memahami bahwa keluarganya lebih kompleks daripada yang ia bayangkan. Rasa ingin tahunya semakin membara dan Airi bertekad untuk menggali lebih dalam tentang masa lalu keluarganya. Airi mulai meneliti dokumen dan menelusuri jejak-jejak sejarah yang tersembunyi di dalam keluarganya. Di dalam kotak kayu, Airi menemukan benda lain, sepotong kalung kecil dan secarik kertas lain bertuliskan, "Apa yang kau warisi dariku bukan harta, tapi keberanian untuk menghadapi kenyataan." Tak ada surat tanah, tak ada uang, hanya jejak kehidupan yang telah lama disembunyikan. Airi pun mulai menyadari bahwa warisan sejati dari neneknya adalah kekuatan untuk memahami masa lalu dan tidak membiarkannya mengikat masa depan. Ia memandangi foto nenek muda bersama Kenta dengan senyum yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Dalam hati Airi merasakan panggilan untuk menggali lebih dalam dan menghormati warisan neneknya. Dengan tekad yang baru, Airi memutuskan untuk menyelidiki kisah di balik kalung dan catatan tersebut. Beberapa hari kemudian, Airi duduk bersama ayahnya dan memperlihatkan surat itu. Ayahnya terdiam lama menatap foto Kozue dan Kenta. Lalu ia berkata pelan, "Aku selalu merasa berbeda. Tapi aku tidak pernah membenci ibu. Sekarang aku tahu dia melindungiku dengan cinta." Air mata mengalir di pipi Airi. Untuk pertama kalinya mereka membicarakan perasaan yang selama ini terkubur dalam diam. Tidak ada kemarahan, hanya pemahaman dan rasa lega. Surat wasiat nenek telah memecahkan rahasia, namun juga menyatukan kembali hati yang sempat berjauhan. Dari sinilah perjalanan baru mereka dimulai, penuh harapan dan pengertian yang lebih dalam. Mereka menyadari bahwa cinta keluarga dapat mengatasi segala rintangan.
Beberapa bulan kemudian, Airi memutuskan untuk tinggal lebih lama di rumah tua neneknya. Ia merenovasi rumah itu menjadi kafe kecil yang ia beri nama Furuki Hana, bunga lama lambang kenangan. Setiap pelanggan yang datang Airi sambut dengan cerita hangat dan teh buatan neneknya. Di dinding tergantung kalung sakura dan foto Kozue muda. Surat wasiat nenek mungkin telah mengungkap masa lalu, tapi juga membuka jalan untuk masa depan. Bagi Airi, warisan terindah bukanlah kebenaran pahit, tapi keberanian untuk hidup dengan jujur dan penuh cinta. Kafe Furuki Hana pun mulai dikenal menarik pengunjung dari berbagai penjuru kota. Setiap sudut kafe dipenuhi dengan kenangan yang Airi ciptakan, menciptakan suasana yang nyaman dan hangat. Airi sering menceritakan kisah neneknya kepada pengunjung, membuat mereka merasa terhubung dengan warisannya.